Ya, eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya, MR Pramudia. Kapanpun kalian watching ya, entah itu selamat pagi, sore, siang, malam, kapanpun itu yang nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul The Principle of Power. Nah, ini tuh milik karya Dion Yulianto. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putra Pramudia, NIM saya 2210101172. Kali ini saya akan mengupas karya dari Dion Yulianto. Ini bukunya. Jadi teman-teman, di dalam ini saya udah baca full ya. Jadi dari dari 1 sampai 33, ini 1 sampai 33 itu banyak banget, istilahnya kalau orang-orang bilang tuh daging banget gitu. Nah, daging maksudnya ilmu gitu ya, ilmu. Jadi banyak ilmu yang sudah dimasukkan di dalam sini yang mungkin nanti teman-teman bisa mau beli ataupun mau di online kalau ada ya. Oke, kita akan mengupas prinsip-prinsip kekuatan dan strategi untuk membangun pengaruh serta menjadi pemimpin yang efektif ya. Oke, untuk buku ini sendiri itu relevan ya dan menarik untuk siapa saja yang ingin memahami dinamika kekuatan dan pengaruh. Dan ini membahas kekuatan, terus juga bagaimana mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia kerja, bisnis maupun relasi sosial. Karena dari karya Dion Yulianto ini itu uh, untuk orang yang mungkin tadinya introvert terus mencoba menjadi extrovert itu juga ada di sini semua. Oke, dari kita mulai dari profil penulis juga. Jadi sebelum masuk ke isi bukunya ya mungkin ya, itu kita kenali sedikit tentang penulisnya, yaitu Dion Yulianto. Adalah seorang praktisi kepemimpinan dan pengembangan diri yang telah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan membantu individu maupun organisasi mencapai potensi maksimal mereka. Beliau sering berbagi wawasan mengenai pengaruh, strategi, dan kepemimpinan melalui berbagai forum dan pelatihan di buku ini. Salah satu karya terbaiknya memadukan teori dan praktik berdasarkan pengalaman nyata. Nah, gambaran umum buku ini itu menjadi beberapa bagian, utamanya masing-masing membahas aspek penting dalam membangun kekuatan. Dion Yulianto menggunakan pendekatan yang sederhana, penuh contoh konkret dan aplikatif, sehingga pembaca tidak hanya memahami konsepnya, tapi juga bisa langsung menerapkannya. Nah, isi utama buku itu ada beberapa poin. Nah, cuman ada beberapa yang mungkin saya sampaikan karena 33 sangat panjang, guys. Memahami yang pertama esensi kekuatan. Jadi bab ini menjelaskan apa itu kekuatan dan bagaimana ia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Gitu, guys. Nah, Dion Yulianto juga menyatakan bahwa kekuatan bukan hanya soal otoritas, tetapi juga tentang kemampuan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, prinsip dasar dari kekuatan itu dalam bab ini penulis memperkenalkan 6 prinsip kekuatan, guys. Seperti kepercayaan diri, komunikasi efektif, ya, integritas, kemampuan membaca situasi, ya, dan pengambilan keputusan strategis. Nah, selanjutnya salah satu kutipan menarik dari bab ini adalah kekuatan sejati bukan tentang siapa yang terkuat, melainkan siapa yang mampu menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan tujuan yang jelas. Itu dari Dion Yulianto. Selanjutnya membangun pengaruh ya. Jadi penulis memberikan panduan langkah demi langkah untuk membangun pengaruh di lingkungan sosial dan profesional. Ada strategi tentang cara memanfaatkan komunikasi, empati, dan hubungan untuk memperkuat posisi seseorang. Nah, contoh yang digunakan sangat relevan, seperti bagaimana membangun hubungan dengan kolega atau menciptakan reputasi yang positif di tempat kerja. Lalu ada manajemen konflik. Nah,
Ketika konflik adalah bagian tak terhindarkan ya dalam perjalanan menuju kekuatan. Nah, dalam bab ini Dion Yulianto menjelaskan bagaimana menghadapi konflik secara produktif bukan destruktif. Dia juga menekankan pentingnya tetap tenang dan objektif dalam situasi sulit. Dan selanjutnya ada etika dan penggunaan kekuatan yang bertanggung jawab. Nah, Dion mengingatkan pembaca bahwa kekuatan yang besar datang dengan tanggung jawab besar. Bab ini penuh dengan contoh yang nyata. Bagaimana kekuatan yang digunakan secara tidak etis dapat merugikan. Sementara kekuatan yang disertai integritas dapat menciptakan dampak positif yang luar biasa. Kekuatan dalam kehidupan sehari-hari contohnya. Bab terakhir buku ini itu fokus pada kegiatan menerapkan prinsip-prinsip kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyarankan agar pembaca ya terus berlatih dan mengevaluasi diri untuk menjadi yang lebih baik. Nah, kelebihan dari buku ini itu banyak hal menarik juga loh. Antara lain, pendekatan praktis Dion Yulianto tidak menjelaskan teori, tetapi juga memberikan langkah-langkah yang jelas dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang digunakan sangat sederhana dan komunikatif, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang bisa memahami isi buku dengan mudah. Contoh nyata, buku ini diperkaya dengan kisah nyata dari pengalaman penulis maupun contoh-contoh kasus yang relevan. Sehingga pembaca bisa langsung menghubungkan teori dengan praktik. Yang selanjutnya adalah inspiratif dan memberdayakan. Buku ini tidak hanya memberi wawasan, tetapi juga membangun motivasi pembaca untuk mengambil langkah konkret menuju kesuksesan. Adapun kekurangan dari buku ini, meski sangat menarik ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan menurut saya. Cakupan yang luas karena mencoba mencakup banyak aspek tentang kekuatan dan pengaruh. Beberapa pembahasan terasa kurang mendalam terutama pada bagian strategi komunikasi. Mungkin ya. Nah, selanjutnya ada mungkin sebagian besar contoh digunakan bersifat global sehingga mungkin kurang lebih itu kurang relevan lah bagi pembaca yang ingin memahami dinamika kekuatan di konteks budaya Indonesia. Nah, di depan itu sudah ada kata-kata dari John X. Maxwell. Jika kamu ingin memimpin orang, kamu harus belajar bagaimana cara mempengaruhi mereka. Ini ada terus ada gambar seperti ini. Lalu ini diterbitkan dari Jendela Penerbit Jalan Pemuda nomor 36 Klaten, Jawa Tengah. Dan buku ini itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ya. Dilarang untuk mencetak, mengkopi dan mungkin menambah atau mengganti isi buku ini ya. Tolong hargai penulis ya. Nah, terus di sini ada kata pengantar penulis. Ya, ini salah satu pengantar yang lumayan ya. Jadi menjadi sosok yang berkuasa dan pengaruh yang berpengaruh adalah keinginan banyak orang gitu ya. Manusia merasa tidak berdaya ketika mereka tidak memiliki kekuasaan. Sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan. Yes. Nah, daftar isinya 1 sampai 33. Ini menjelaskan tentang bagaimana menjadi sosok pemimpin yang bisa istilahnya mengatur dan juga menjadi bijak ya untuk para rakyatnya. Mungkin nanti tujuan dari penulis ya Dion Yulianto ini. Terus di depan sudah dikasih kata-kata juga. Ini yang bab pertama, yaitu abaikan sesuatu yang mustahil. Jadi yang mustahil itu agak diabaikan setelah itu yang pertama ya. Ketika orang lain, dan ada kata-kata keren banget dari Plato ya, ketika orang lain menganggap sesuatu mustahil, itulah saatnya bagi kita untuk membuktikan sebaliknya dengan keyakinan dan ketekunan. Nah, itu dari Plato. Dan ini dari sini semua itu ada kata-kata yang sangat saya sukai, yaitu ini guys. Mereka yang tidak bisa mengubah pikirannya tidak akan bisa mengubah apapun, dari George Bernard Shaw.
Itu dari Yunani kuno ya. Itu udah lama banget. Nah, jadi Dion Yulianto juga memasukkan beberapa penulis-penulis yang dulu-dulu dan itu dari luar itu karena mungkin sangat menginspiratif ya, jadi dimasukkan ke sini dan mungkin agar pembaca lebih bisa mudah ya untuk mendalaminya. Lalu apa juga ada pancarkan daya tarikmu. Nah, itu juga salah satu yang ditulis oleh Dion, bahwa jangan menjadi tiruan, jadilah original dirimu sendiri. Be yourself gitu ya. Nah, jadi di dalam buku ini juga diterapkan menurut saya aswaja juga ada di dalamnya. Karena mengatur hal-hal seperti ini juga salah satu tujuan dari aswaja juga. Terus juga itu kedepannya menjadi yang lebih baik juga kan untuk dalam kepemimpinan. Nah, terus ini juga ada temukan teman sejatimu. Ini dari Walter Winchell. Itu temukanlah teman sejati yang bersedia berdiri di sisimu ketika kehidupan menghadirkan badai, bahkan hanya ketika mentari bersinar terang. Nah, jadi sangat witty sekali ya. Jadi di sini banyak mengajarkan ini guys, bagaimana untuk menjadi bijaksana guys. Jadi saran saya kalau teman-teman mungkin mau beli langsung sih. Ini kalau di harga di bawah 100.000 sih, menurut saya harusnya di atasnya. Oke, kesimpulan dari buku ini secara keseluruhan, The Principle of Power adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin memahami dan mempraktikkan kekuatan dengan cara yang etis dan strategis. Buku ini cocok untuk para pemimpin, pengusaha, mahasiswa ya, atau siapapun ya, yang ingin meningkatkan pengaruh dan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan yang baru. Nah, rekomendasi dari pembaca ini merekomendasikan buku ini untuk pembaca yang ingin belajar menjadi yang pemimpin yang lebih baik, membangun pengaruh di tempat kerja, atau bahkan sekedar memahami bagaimana kekuatan bekerja dengan hubungan sosial. Nah, lalu apa juga dari Dion Wianto menyampaikan untuk selalu menyimak buku-buku selanjutnya dari apa penulis. Jangan lupa untuk berbagi pendapat juga tentang buku ini di mungkin di next buku-buku yang selanjutnya ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dari karya Dion Yulianto yang berjudul The Principle of Power ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang melihat. Audio Jungle.